Halo, salam kenal. Nama aku Della. Ini aku sengaja buat kalian yang kalian lagi bingung gimana nih ya caranya garap skripsi biar cepat selesai, atau kalian lagi stuck garap skripsi, atau mungkin kalian lagi overthinking apa yang perlu aku siapin. Video ini cocok buat kalian, jadi stay tune terus ya. Pertama yang aku rasa perlu kalian buat persiapin, oh ya, disclaimer dulu, ini yang aku bahas ini bukan tentang teknis pembuatan skripsi, karena aku rasa setiap kampus punya aturan dan tata cara penulisan yang berbeda, atau bagaimana sistemnya itu pasti beda aku rasa. Jadi aku pengennya tuh bahas yang hal-hal yang aku rasa ini ternyata tanpa aku sadari ini juga mempengaruhi kenapa skripsiku bisa selesai cepat. Nah, sedikit spoiler, dulu itu aku berhasil ngerjain skripsi itu sempro itu aku selesai itu nomor 3 pertama dari seangkatanku, terus juga aku berhasil nomor 2 pertama sidang untuk di angkatanku, terus juga aku sudah bisa bareng sama kakak tingkatku, dan syukurnya alhamdulillah juga nilaiku untuk nilai skripsiku juga kumlot, dan itu dibarengi dengan adanya PKL. Jadi sempat ditunda sama PKL, tapi aku tetap bisa ngejar skripsiku bisa cepat selesai. Jadi aku lulus sekitar 3 tahun 7 bulan, jadi aku lulus lebih awal waktu itu. Jadi aku rasa ini bakalan bermanfaat buat kalian. Pertama itu yang menurutku ini penting banget dari buat kalian mau nentuin judul itu, kalian harus kenali diri kalian dulu. Nah, kenapa kalian harus kenali diri kalian dulu? Itu kalian harus tahu kalian itu tipikalnya orang seperti apa, terus kalian sukanya apa, terus dari mata kuliah yang kalian ambil itu kalian sukanya di bidang apa. Nah, contohnya kalau di aku tuh kan ada beberapa hal bidang. Nah, waktu itu aku pilih masyarakat karena aku emang basicnya aku emang anak organisasi komunitas, aku udah sering terjun buat public speaking, terus juga aku sering terjun buat sosialisasi. Nah, kebetulan waktu itu aku juga sempat ikut penelitiannya kakak tingkat, ikut ngebantuin dia, jadi aku kayak tertarik gitu, kok seru ya ternyata skripsinya kakak tingkat ini gitu. Waktu itu dia juga ambil masyarakat. Nah, itu dari situ aku jadi tahu kenal diriku, oh ternyata aku suka hal itu gitu. Itu kenapa aku ambil masyarakat. Terus juga kenapa aku bilang kenapa kalian harus kenal diri kalian. Aku nggak tahu kalau di sistem di setiap kampus itu seperti apa, tapi kalau di kampusku itu untuk yang itu beberapa, ada yang bisa berkelompok, ada yang bisa individu. Nah, waktu itu aku karena pertimbangannya itu aku emang dari dulu emang anaknya cukup meskipun aku anak organisasi atau komunitas, tapi aku ngerasa bakalan lebih cepat kalau misalnya aku ngerjain skripsi itu secara individu. Soalnya pertimbanganku kalau misalnya aku kerjainnya secara berkelompok, maksudnya berkelompok itu kalau di kampusku itu ngambil tempat penelitian yang sama atau pembahasan yang sama, cuma ada variabel atau subjeknya atau beberapa hal yang diteliti itu berbeda gitu, tapi tempatnya sama. Jadi mereka untuk perizinannya biasanya bareng. Nah, seperti itu biasanya secara kelompok. Nah, kalau aku nggak individu, jadi totally itu aku benar-benar individu semua, jadi tempat semua itu aku tentuin sendiri gitu. Jadi aku nggak berkelompok dari awal, emang udah aku setting segitu. Emang ada pilihannya seperti itu di kampusku waktu itu. Juga aku menghindari takutnya kalau misalnya berkelompok itu, karena kan ini skripsi gitu, udah apa sih khawatirnya, takutnya masih nunggu temen, atau misalnya ada temen yang lalat atau gimana, sedangkan aku orangnya tuh lebih suka yang langsung satset gitu loh. Intinya mencegah adanya pertengkaran atau apalah, jadi aku lebih udahlah sendiri aja. Lagi pula aku juga selama ini udah terbiasa gitu buat ngerjain apa-apa itu aku masih bisa buat nge-handle sendiri gitu. Jadi itu perlu buat kalian. Nah, buat kalian yang
kebiasa buat lebih senang buat kelompok, dan kalian punya temen yang punya penelitian yang sama, yang udah klub, gak apa-apa kalian ambil yang kelompok. Tapi itu pun kalau di kampus kalian ada sistem yang kayak gitu. Tapi ya, terus kita lanjut yang kedua ya. Sebenarnya ada beberapa hal dari mengenali diri itu, tapi aku lupa. Nanti kalau aku ingat aku bahas lagi. Terus yang kedua itu setelah aku sudah tahu, kenal sama diriku, aku sukanya apa, aku maunya apa, aku seperti apa, itu aku udah mantap, aku individu. Terus aku ambil di masyarakat seperti apa gitu. Nah terus juga hal yang kedua itu aku bakalan ini dulu, faktor judul. Sebenarnya kalau aku agak berbeda dari teman-temanku. Kalau teman-temanku mereka cari jurnal dulu, banyakin, terus baru mereka angkat judul. Nah kalau aku tuh beda. Jujur aku tuh nggak nyari jurnal dulu. Aku justru lebih tertarik. Waktu itu sempat ada mata kuliah. Nah di mata kuliah yang kita pelajari pasti ada hal-hal yang kayak kita pelajari. Contohnya nih, aku nih di gizi sempat waktu itu ada kita mempelajari tentang kasus kontaminasi makanan gitu. Nah terus cara mencegah kontaminasi makanan itu dengan cara ini. Nah dari situ aku tertarik buat angkat judul itu, kontaminasi makanan itu aku angkat ke judul skripsiku, permasalahannya. Terus nah untuk subjeknya sendiri itu kenapa aku ngebahas ini itu soalnya gini, maksudku kalau kalian gak terlalu suka nyari jurnal dulu, mungkin bisa kalian pakai cara ini. Kalian apa yang biasa dipelajari di kampus kalian itu kalian terapin di skripsi kalian gitu, buat mencegah masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah terus kalian bisa mencari solusi ini cocoknya buat di permasalahan masyarakat tuh apa gitu, atau di lingkungan itu apa gitu. Nah kayak aku ambil kontaminasi makanan dan aku suka masyarakat. Nah jadi di masyarakat kan, kalau di aku tuh ada klinik, ada masyarakat, ada di manajemen sistem penyelenggaraan makanan di rumah sakit dan sebagainya. Nah itu aku ambil di masyarakat. Nah terus karena aku juga beberapa kali ikut sosialisasi itu di anak SD gitu, terus aku rasa juga kayaknya anak SD ini masih belum paham tentang kontaminasi makanan ini. Nah akhirnya aku ambil angkat itu. Nah gimana caranya buat ke anak SD ini biar gampang? Anak SD pastinya sukanya tentang permainan kan. Nah jadilah aku bikin alat permainan yang isinya tentang materi gimana cara mencegah kontaminasi. Nah fun fact, hal yang paling ini sih, yang titik poin yang aku bikin klik ini kan, kalau misalnya kalian nggak suka baca jurnal banyak dulu gitu ya, kalian bisa pakai cara aku. Apa yang diajarin dosen itu pasti mereka kan ngambil basic-basicnya yang mereka pelajari itu mereka dari jurnal-jurnal. Karena kenapa aku nggak kayak teman-temanku dulu, tapi hal ini bisa berhasil ternyata guys, yang aku sampaikan kan aku ambil dari punya dosen. Nah ternyata punya dosen-dosen ini yang dipelajari sama dosen ini, yang dipelajari kita di mata pelajaran itu, mereka kan ngajari kita tentu basicnya dari jurnal. Jadi aku ngambil itu dulu, hal yang aku tarik dari dosen itu, terus kait ini. Ternyata waktu aku cari di jurnal itu ada gitu loh, maksudnya yang bisa ngedukung penelitianku. Nah itu paham kan? Kalian ambil dari hal-hal yang biasa diajari dosen ke kalian, buat kalian angkat ke masyarakat, terus kalian tentuin. Nah baru kalian cocokin, cari jurnal, ada nggak jurnal-jurnal yang bisa ngedukung penelitian kalian. Nah itu juga bisa kalian lakuin. Atau kalau memang kalian lebih suka cari jurnal dulu, baru kalian bisa tentuin judul, ya nggak apa-apa, monggo aja. Terus hal lain juga yang cukup membantu ini, sebenarnya tanpa aku sadari, waktu itu sebenarnya aku nggak
nggak ada rencana atau gimana. Tapi waktu itu kebetulan dosenku itu dia itu udah ada planning buat cuti melahirkan kan, karena waktu itu dia kebetulan hamil. Nah jadi aku waktu itu dia itu intinya beberapa bulan setelah penentuan dosen pembimbing itu, nah dia bakalan cuti kan. Nah jadi dari situ aku ambil target, aku mau sempro bulan ini gitu. Jadi kalian penting banget buat nentuin target. Nah kalau kalian mau ngikutin aku waktu itu, karena aku ngejar banget waktu itu karena aku takut dosenku keburu cuti hamil gitu, jadi takutnya nggak bisa ditemui atau gimana. Jadi waktu itu aku ngejar banget, jadi dalam seminggu itu aku bisa konsultasi 2-3 kali. Jadi intinya kalian bisa targetin itu.